Dia sedikit merendahkan karena dia nelayan yang jago. Lebay banget ya. Cuma gitu doang kok. Apa sih kunci kepekaan? Apa sih kunci sensitivitas? Pernahkah saudara membayangkan papi di atas segala papi marah? Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube IKT87. Pada saat ini saya mau berbagi firman Tuhan dari kombinasi dua buah bagian Alkitab dari Imamat pasal 13, 12 sampai 17 saja. Nggak akan saya baca semua dan saya akan membandingkan dengan Lukas pasal yang kelima. Mari kita simak. Jikalau kusta itu timbul di mana-mana pada kulit sehingga menutupi seluruh kulit orang sakit itu dari kepala sampai kakinya, seberapa dapat dilihat oleh imam. Dan kalau menurut pemeriksaannya, kusta itu menutupi seluruh tubuh orang itu, maka ia harus dinyatakan tahir oleh imam. Garis bawahi teman-teman, ia harus dinyatakan tahir oleh imam. Ia seluruhnya telah berubah menjadi putih, jadi ia tahir. Tetapi pada waktu ada tampak daging liar padanya, najislah ia. Kalau daging liar itu dilihat oleh imam, ia harus menyatakan orang itu najis, karena daging liar itu najis dan itu penyakit kusta. Atau apabila daging liar itu susut dan berubah menjadi putih, haruslah orang itu datang kepada imam. Kalau menurut pemeriksaannya penyakit itu telah berubah menjadi putih, haruslah imam menyatakan orang itu tahir. Memang ia tahir. Teman-teman, Imamat 13 ini panjang sekali, teman-teman, ada 59 ayat. Bahkan Imamat pasal 14 ini lanjut terus 57 ayat, semua ngomongin kayak gini, penyakit kusta. Di zaman perjanjian lama, apabila seseorang kena sakit kusta, maka ia akan dinyatakan najis oleh imam. Ia harus mengurung diri 7 hari, saya tidak begitu ingat ya. Terus nanti ada lagi 14 hari, atau rumahnya kena kusta, rumahnya di lockdown 1 minggu, 2 minggu. Kalau udah hilang nanti di make sure lagi 2 minggu lagi. Macam-macam di sini peraturannya. Tetapi perhatikan, kunci yang menentukan seseorang tahir atau tidak adalah imam. Dia punya hak untuk memutuskan tahir, najis. Tahir, najis. Itu semua ada kuasa, adalah kuasanya si imam. Oke teman-teman, camkan di dalam perjanjian lama dinyatakan tahir atau tidak dari imam. Imam yang declare sesuatu najis atau tahir. Sekarang kita beralih teman-teman ke perjanjian baru. Saya ingin mengulas Lukas pasal yang kelima di sini. Yesus memanggil murid-murid yang pertama dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Nah, ceritanya di sini Yesus sedang di Danau Genesaret mau mengajar firman Allah kepada banyak orang. Dan dia melihat di situ Simon Petrus baru selesai pulang dari mancing ikan atau nangkep ikan dan hasilnya nihil. Simon Petrus lagi membasuh jalannya. Maka kemudian Yesus berkata, coba kamu bertolaklah 100-200 meter dari pantai, aku pakai perahu kamu buat ngajar. Jadi Simon jalanin perahunya agak tengah sedikit, Yesus berdiri di atas perahu itu mengajar orang banyak di tepi pantai. Setelah Yesus selesai berbicara, ya, Alkitab jelas mengatakan, setelah selesai berbicara, Lukas 5 ayat 4, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon, masuk lagi ke dalam, tangkap ikan. Simon menjawab, saya mau mengingatkan teman-teman, Simon adalah seorang nelayan profesional, jago nangkap ikan. Dia tahu persis kapan harus berlayar ke tengah laut, nangkap ikan di daerah mana, timingnya bagaimana. Dia adalah nelayan profesional, dia tahu persis. Simon, sang profesional itu menjawab Yesus, which is Yesus bukan nelayan, dia tukang kayu, saudara. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga.
Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Woi, saudara nangkep gak kalimat ini? Guru, udah semalaman. Kamu tukang kayu, saya nelayan. Kagak dapet. Kalau sekarang saya kesana, dapet gak kira-kira? Gak dapet lah. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga. Saudara, profesi guru adalah profesi yang dihormati di kalangan orang Yahudi pada waktu itu. Guru Yesus baru saja meminjam perahunya Simon. Jadi Simon gak enak. Ini adalah guru, saya nelayan. Tapi baiklah kami masuk. Tapi ingat ya guru, kami udah semalaman. Teman-teman, kalimat Simon di ayat yang kelima adalah sebuah kalimat yang mengandung dosa. Dia gak percaya sama Yesus. Yesus Tuhan. Dia gak percaya Yesus itu punya kuasa. Dia bisa bikin mujizat, gak percaya. Dia sedikit meremehkan. Dia sedikit merendahkan karena dia nelayan yang jago. Mari kita lihat teman-teman. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sampai hampir tenggelam. Yang tadinya nihil sampai hampir tenggelam. Teman-teman, cerita ini adalah cerita yang berulang ketika murid-murid meninggalkan Yesus. Waktu Yesus bangkit, murid-murid kabur kan, nggak percaya Yesus itu bangkit. Mereka nangkap ikan lagi. Dan Yesus bikin mujizat yang sama. Di Injil Yohanes saya ingat banget teman-teman. Murid-murid membuat Yesus bikin mujizat, murid-murid menangkap 153 ekor. Coba kamu pergi ke pasar beli ikan sekilo berapa ekor? Bayangin nggak nangkep 153 ekor. Dan di dalam Lukas 5, 2 perahu itu hampir tenggelam. Dahsyat, habis mujizatnya Yesus. Apa respon Simon Petrus melihat mujizat ini? Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Teman-teman, tidak ada yang declare Simon. Simon, kamu berdosa ya? Nggak ada. Tapi Simon memiliki self-reflection yang dalam sekali. Sehingga dia tahu bahwa dia berdosa di hadapan Tuhan. Buat sebagian orang yang baca cerita ini mungkin bisa berkata, Simon itu lebay banget ya. Cuma gitu doang kok. Ya biasalah orang salah memperkirakan, salah prediksi. Tapi buat Simon enggak. Buat Simon ini adalah sebuah dosa. Saya berdosa karena saya meremehkan Tuhan, Juru Selamat saya. Saya berdosa. Tuhan, saya berdosa. Kamu pergi aja sana. Saya orang berdosa. Saya nggak pantas sama kamu. Teman-teman lihat ya, betapa kontrasnya perjanjian lama sama perjanjian baru. Di PL, segala sesuatu harus dideklar. Najis, tahir. Najis, tahir. Tapi di PB, semenjak Yesus Kristus datang ke dalam dunia, teman-teman dan saya nggak perlu lagi imam. Kita itu imam, teman-teman. Kita adalah imamat yang rajani. Dipanggil keluar dari kegelapan, menuju kepada terangnya yang ajaib. Kita gereja, kita adalah imam. Saya mau berkata kepada teman-teman satu kalimat yang sangat penting berikut ini. Apa sih kunci kepekaan? Apa sih kunci sensitivitas? Kunci kepekaan, kunci sensitivitas menurut pendapat saya, teman-teman harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kalau teman-teman, saudara-saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, hati kita ini akan cenderung disetel untuk peka dengan kekudusan. Berulang kali saya sudah menyampaikan kan teman-teman dalam channel YouTube pribadi saya, kita harus mengingini apa yang Tuhan ingini. Apa yang buat Tuhan itu kudus,
Nah, itu kita juga suka. Apa yang buat Tuhan itu najis, itu kita juga jijik. Gitu. Jangan dibalik. Saya mau kembali mengatakan hal yang sama. Kekudusan, teman-teman, itu bukan hanya soal tidak berbuat dosa menurut saya. Tapi kekudusan adalah kepekaan terhadap dosa. Kepekaan. Thomas Carlyle mengatakan, seingat saya, the greatest security against sin is shock by its presence. Dikejutkan dengan kehadirannya. Paling aman saudara dan saya kalau kita terkejut dengan kehadirannya. Nah, itu kita bisa tidak berdosa karena kita tahu itu dosa. Kita punya keterkejutan nggak, teman-teman? Atau kita mesti dibilangin dulu sama orang, lu berdosa. Bisa kalau orang nggak punya kepekaan, yang ada konflik. Sombong lu, enggak, gue nggak sombong. Konflik. Tapi kalau lu sombong, ya tadi mungkin ada hal yang arogan dalam diri saya minta maaf. Enak ngomongnya. Teman-teman, saya ingin menutup dengan satu buah gagasan teologis dari John Piper yang sangat baik sekali. Apa sih dosa itu? Piper mengatakan, the glory of God is not honored. The holiness of God is not reverenced. The greatness of God is not admired. Kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan kita nggak hormat dan kita nggak takjub. The power of God is not praised. Kuasa Tuhan kita nggak puji. Saya mau mengatakan kepada teman-teman, mujizat masih terjadi. Kalau ada orang sakit kanker sembuh, kita B aja. Kita anggap ya natural lah, sebagian sembuh, sebagian enggak. Padahal itu kuasa Allah yang kita nggak bisa ignore di sana. The truth of God is not sought. Kebenaran Tuhan kita nggak cari. Harusnya kita cari dong kebenaran. Apa ya panggilan hidup saya? Apa panggilan Tuhan buat hidup saya? The wisdom of God is not esteemed. Hikmat Allah kita nggak hargai. The beauty of God is not treasured. The goodness of God is not savored. Kita nggak menghitung berkat Tuhan. Kita nggak menikmati berkat demi berkat yang Tuhan berikan. The faithfulness of God is not trusted. Kesetiaan Tuhan kita nggak percaya. Kekhawatiran bagi saya adalah dosa. Masa sih Tuhan sertain? Padahal Dia sertain. Syukur kepada Allah, Allah kita bukan Allah yang baperan. Kita umat yang baperan. Berdosa. The promise of God are not relied upon. Janji Tuhan kita nggak bergantung kepadanya. Kita mempertanyakan. Itu kok enaknya dia hidupnya berdosa dan diberkati. The commandments of God are not obeyed. Perintah Tuhan nggak dipatuhi. The justice of God is not respected. The wrath of God, murka Allah, kita nggak takut sama murka Allah. Saya kalau dikasih tema murka Allah, saya ingat mami saya. Mami saya suka bilang waktu saya masih kecil nakal, kalau kamu nakal, mami bilangin papi ya. Saya duga mungkin sebagian dari kita sama. Kayaknya kalau papi marah tuh serem. Pernahkah saudara membayangkan papi di atas segala papi marah? The grace of God is not cherished. Anugerah Allah nggak dihargai. The presence of God is not prized. Yang terakhir, the person of God is not loved. Pribadi Allah tidak dicintai. Semuanya ini, 16 butir ini adalah dosa. Selamat bergumul, selamat berefleksi, Tuhan memberkati.